Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahin Maisa Sembiring, Prodi PAI A3 Ekstensi, Fakultas Tarbiyah. Saya akan menjelaskan tugas PPT saya, yaitu desain pembelajaran Mustalah Hadis kelas 5. Dosen pengampu oleh Buya Suhardi, SPD IMA. Kompetensi dasar dalam pembahasan ini yaitu pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua, berpedoman dengan sikap kehati-hatian. Yang ketiga, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, peduli, tanggung jawab yang dipelajari dari sikap dan perilaku perawi hadis dan para sahabat. Selanjutnya adalah indikator pembelajaran. Yang pertama, mampu memahami pengertian khobar. Yang kedua, mampu memahami arti khobar mutawatir dan mampu memahami arti khobar ahad. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Yang pertama, dalam menerima hadis atau berita, kita diharapkan lebih teliti dan hati-hati dengan mengetahui sumber dan dasar yang kuat. Yang kedua, kita diharapkan mengetahui seperti apa hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang ketiga, kita diharapkan bisa membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Baiklah, berhubung materi tentang khobar ini sangat banyak, maka akan saya sampaikan tentang isi pokoknya saja. Sisanya dapat saudara lihat sendiri di pembahasan saya. Pengertian untuk khobar sendiri menurut bahasa adalah al-naba, yaitu berita. Sedangkan pengertian menurut istilah terdapat 3 pendapat. Nah, ada yang berpendapat bahwa khobar adalah sinonim dari hadis. Dan yang kedua, ada yang berpendapat bahwa khobar berbeda dengan hadis. Nah, pengertiannya dapat dilihat sendiri dari paparan gambar PPT saya. Selanjutnya yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa khobar lebih umum daripada hadis. Nah, ketiga ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh orang-orang terdahulu kepada kita agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, pembagian khobar. Nah, khobar yang sampai kepada kita terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah khobar mutawatir dan yang kedua adalah khobar ahad. Yang pertama, jika memiliki cara-cara yang tidak terbatas pada jumlah tertentu, maka itu adalah mutawatir. Sedangkan, jika jalurnya terbatas pada nomor tertentu, maka itu adalah jalurnya ahad. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah khobar mutawatir. Ada 7 pembahasan. Yang pertama adalah ta'rif. Secara linguistik, itu berarti kata benda subjektif, berasal dari frekuensi, yaitu urutannya, ya frekuensi dari urutan penurunannya. Yang kedua adalah idiomatis, apa yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang biasanya menyebut persekongkolan mereka sebagai kebohongan. Yang kedua, penjelasan definisi, yaitu mutawatir adalah hadis atau berita yang diriwayatkan dalam setiap lapisan rantai perawinya memiliki banyak perawi. Pikirannya biasanya mengatur bahwa tidak mungkin para perawi itu setuju untuk mengarang berita itu. Yang ketiga adalah berdasarkan kondisinya. Nah, dari penjelasan definisi tersebut, jelas bahwa mutawatir tidak tercapai dalam berita kecuali dengan 4 syarat. Yang pertama, untuk diriwayatkan oleh sejumlah besar, dan ada ketidaksepakatan tentang jumlah perkataan yang paling sedikit. Yang terpilih adalah 10 orang. Yang kedua, bahwa kelimpahan ini adalah semua lapisan ikatan. Yang ketiga, bahwa kebiasaan merujuk kolusi mereka untuk berbohong. Yang keempat, bahwa dasar berita mereka masuk akal. Seperti perkataan mereka, kami mendengar atau kami melihat atau kami menyentuh. Tetapi informasi mereka berasal dari pikiran, seperti kata mereka mengatakan bahwa dunia telah menjadi ada. Nah, selanjutnya yang keempat adalah hukum. Mutawatir berarti ilmu wajib, yaitu ilmu tertentu yang wajib diyakini oleh seseorang secara pasti. Seperti orang yang menyaksikan sendiri sesuatu perkara, karena ia tidak ragu-ragu dalam meyakinkannya. Serta berita itu yang sering diucapkan, sehingga dapat mutawatir dan diterima. Yang kelima adalah bagiannya. Khobar mutawatir dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama lisan dan tidak berwujud. Nah, penjelasannya yaitu verbal mutawatir, kata-kata atau makna yang terpengaruh. Misalnya, barang siapa berbohong tentang saya dengan sengaja, biarkan dia duduk di neraka. Diriwayatkan oleh 77 sahabat. Kemudian, kelimpahan ini berkelanjutan dan bahkan meningkat di sisa lapisan ikatan. Mutawatir dalam arti. Nah, artinya mutawatir tanpa pengucapannya. Misalnya, hadis tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Sebagaimana diriwayatkan, semoga doa dan damai Allah besertanya, salam baginya. Sekitar 100 hadis yang masing-masing hadis bahwa dia mengangkat tangan dalam berdoa. Tapi mereka dalam kasus yang berbeda dan masing-masing tidak diulang. Dan takdir yang sama di antara mereka. Ini adalah mengangkat ketika berdoa. Yang keenam adalah kehadirannya. Ada sejumlah hadis yang tidak dipermasalahkan dalam hadis mutawatir, seperti hadis Saudi atau wadah dalam mengambil air wudhu, serta ada hadis tentang membasuh kaus kaki, hadis mengangkat tangan ketika bersolat, hadis Allah telah memberkahi suatu perkara, dan masih banyak lagi lainnya. Tetapi jika kita melihat jumlah hadis tunggal, kita akan menemukan bahwa hadis yang sering muncul sangat sedikit hubungannya dengan mereka. Yang ketujuh adalah karya paling terkenal di dalamnya. Para ulama telah mengumpulkan hadis-hadis yang sering dan membuatnya dalam buku kerja terpisah. Sebagaimana contoh
Yang pertama, bunga bertebaran di berita mutawatir oleh Al-Suyuti. Yang kedua, memetik bunga, juga karya Al-Suyuti. Yang ketiga adalah sistem tersebar mutawatir hadis, karya dari Muhammad bin Ja'far Al-Qatani. Pembahasan selanjutnya setelah khobar mutawatir adalah khobar ahad. Nah, definisinya yang pertama, kata al-ahad berasal dari jamak ahad, artinya yang satu atau berita. Yang satu adalah apa yang diriwayatkan oleh satu orang secara idiomatis, yaitu yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Atau hukum keputusan ilmu teoritis bermanfaat, yaitu ilmu yang bergantung pada pertimbangan dan penyimpulan ini, dan memberi tentang dua divisi tunggal, masing-masing divisi dalam pertimbangan. Baiklah, pembahasan selanjutnya atau sebagai penutup yaitu adalah kuis tentang materi khobar. Nah, kuis atau pertanyaan yang saya berikan di sini adalah berbentuk esai. Yang pertama adalah apakah pengertian khobar mutawatir? Yang kedua, apa pengertian khobar al-ahad? Yang ketiga, apakah perbedaan dari mutawatir dan al-ahad? Nah, untuk jawabannya telah saya paparkan di PPT atau gambar saya. Sebagai kesimpulan atau sebagai pemahaman kepada saudara-saudara sekalian, sederhananya, khobar mutawatir adalah berita atau hadis yang disampaikan oleh perawi yang jumlahnya banyak. Nah, sedangkan khobar al-ahad sendiri adalah sesuatu berita atau hadis yang disampaikan hanya oleh satu orang perawi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan dari pembahasan tentang mustalah hadis ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Barangkali ada penyampaian yang salah, saya ucapkan sekali lagi maaf. Dan untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.